Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bersama saya Sapna selaku host di acara Pagi-Pagi TikTok. Nah, oke semuanya, di pagi hari ini dengan tema kita yaitu perjalanan menjadi seorang content creator. Nah, kita nih udah kedatangan tamu yang spesial banget nih. Nah, di mana sesuai dengan tema kita hari ini ada 3 para content creator yang datang ke sini dengan bidangnya masing-masing. Untuk kakak-kakak nih, boleh nggak memperkenalkan diri? Mungkin dari saya dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Loli Cafe. Jadi di sini saya berfokus pada bidang content creator game. Dimana mungkin teman-teman jika penasaran dengan channel YouTube saya bisa dilihat Noob Gaming ya teman-teman. Terima kasih. Pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryani. Jadi saya fokus kontennya tuh ke review makanan. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Tiara Android. Di sini saya menyajikan konten kreator berupa feed and eat. Makasih untuk perkenalan yang sangat wow hari ini. Untuk penonton boleh beri tepuk tangan dulu nggak? Nah, pertama-tama nih sebelum langsung ke pertanyaan aja deh kalau gitu. Kan kita udah mempersiapkan beberapa pertanyaan nih kan penonton. Boleh nggak untuk kakak-kakak semua menjawab beberapa pertanyaan? Boleh. Pertanyaan ditanyakan langsung kepada kakak-kakak semua. Boleh dijawab secara bergantian. Untuk kakak-kakak, gimana sih awal mula kakak-kakak bisa jadi content creator sekarang ini? Mungkin dari saya dulu ya. Dari saya pribadi, awalnya memang passion saya itu di bidang game, karena memang setiap hari itu hobi saya, enggak setiap hari juga, dalam seminggu itu hampir ada saya bermain game. Kemudian dilihat dari era sekarang ini kan bisa teman-teman lihat bahwa di YouTube, di TikTok, atau di Instagram itu terdapat hampir banyak sekali konten-konten creator termasuk di bidang game. Kemudian banyak juga seperti kegiatan-kegiatan e-sport yang memang ditayangkan di platform media sosial seperti itu. Jadi mulai dari itu timbul rasa dari saya pribadi untuk kayaknya saya ingin mencoba nih menjadi content creator game gitu. Kemudian awal mula lagi saya ingin menjadi content creator game, saya ingin mengeksplorasi diri saya sendiri sih. Saya ingin tahu game-game apa sih yang ada di luar sana yang mungkin belum saya ketahui. Kemudian nanti dari game-game yang baru saya ketahui itu dapat saya jadikan sebagai video yang nanti saya upload misalkan di YouTube atau di TikTok saya. Kemudian jadi para viewers dapat melihat ternyata ada game baru nih, game yang mungkin mereka belum tahu game tersebut, tapi karena dengan ada konten yang saya berikan mereka ada pengalaman. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih ya Kak. Kalau dari saya pribadi, awalnya tuh sih iseng, emang sama kayak teman sebelah. Saya tuh hobinya juga tuh hobi makan, dan juga tuh hobi banget datang ke acara festival makanan kayak gitu. Jadi dulu iseng lah buat video, terus upload di media sosial. Rupanya tuh respon dari netizen tuh bagus. Sebetulnya aku buat konten-konten di TikTok, Instagram. Keren ya Kak. Untuk kakak Maria, mungkin dari saya pribadi sih tidak jauh beda dengan teman sebelah saya. Saya lebih menyukai makanan, tapi dulu tuh kayak ada kebiasaan buruk seperti menyukai makanan junk food seperti bakso, seblak ataupun mie ayam. Nah, di situ saya berpikiran mungkin dari kebiasaan buruk saya lebih beralih untuk menyukai makanan pola hidup sehat. Di sini saya mengapa memilih clean eating, karena
memang dari pengalaman pribadi dan tentunya di sini melalui konten kreator ini saya mempunyai kesempatan untuk berbagi pengetahuan maupun ide maupun minat yang saya miliki kepada khalayak umum. Dan tentunya semoga dari konten kreator ini konten kreator saya dapat menginspirasi banyak orang. Terima kasih ya Kak, sungguh cerita yang sangat menginspirasi. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dari Kak? Boleh. Pernah nggak Pak ngerasa capek untuk menjadi seorang content creator? Terus gimana sih cara Bapak lakuin kalau bagaimana cara Bapak itu menghadapi hal ini? Terus Bapak ada boleh. Mungkin kalau dari saya pribadi merasa capek saat menjadi konten kreator itu pasti ada ya Mbak. Karena menurut saya pribadi kadang ada kalanya kita itu kayak kehilangan ide. Kita kayak buntu banget. Kedepannya kita mau bikin konten apa sih? Kedepannya kita mau explore game apa sih? Kadang juga saya pribadi ngerasa game yang udah saya kontenin di media sosial saya itu kayak udah banyak banget dibikin konten sama orang. Terus jadi penonton tuh ngerasa mungkin konten-konten yang saya buat itu monoton. Jadi saya ngerasa capek. Terus saya juga ngerasa bahwa mungkin zaman sekarang ini kan udah kental banget sama teknologi. Jadi nggak hanya konten kreator games aja, mungkin banyak konten kreator lainnya seperti Mbak ini. Jadi di sana saya ngerasa kayak overthinking gitu Mbak Doi gitu. Saya berpikir apakah konten kreator game ini selebihnya atau selanjutnya akan terus diminati orang-orang atau orang-orang pada beralih ke konten kreator lainnya. Mungkin cara saya untuk mengatasi itu ketika saya lelah, mungkin saya healing, mencoba untuk mengurangi jam kerja saya. Itu aja sih Mbak. Kalau dari saya sih capek, pasti capek. Tapi ya mau gimana lagi kan? Soal kan jadi konten kreator kan lumayan kan hasilnya juga, dan juga cara saya untuk supaya nggak berada di posisi down itu terus, biasanya sih istirahat yang cukup juga, terus healing sih, terus makan. Makan apa sih? Ya makan Makanan apa? ya kayak datang ke festival UMKM kayak ada seblak atau yang bikin naik mood gitu. Ya. Mungkin dari saya pribadi sih kalau merasa capek pasti karena di dunia pasti capek. Jadi pasti manusia pasti capek semuanya. Tapi ketika saya kembali lagi, tujuan awal saya ingin menjadi seorang konten kreator adalah untuk apa? Nah, kembali mengingat fase itu, dan ketika saya merasa capek, berarti saya harus melakukan hal-hal kegiatan ataupun di luar sana yang lebih positif. Apalagi saya masih sebagai mahasiswa nih. Tidak hanya kewajiban saya menjadi konten kreator saja, tetapi juga sebagai mahasiswa dan juga tentunya sebagai anak di rumah juga mempunyai kewajiban. Nah, di situ saya lebih beralihkan ke hal-hal positif, berhenti sejenak untuk membuat konten kreator. Makasih ya Kakak. Berarti tidak mudah ya. Ada halaman. Lanjut aja pertanyaan selanjutnya nih. Kan kita tahu nih kalian kan udah trainer gitu di sosmed, udah banyak gitu. Nah, banyak juga nih kayak pendukung kalian, penggemar kalian itu kan ada yang negatif atau positif. Biasanya gimana sih cara kalian mengatasi komentar netizen yang negatif kayak gitu? Gimana kalian? Berarti cara kita mengatasi. Mungkin kalau saya pribadi ya melihat komentar-komentar negatif itu di berbagai macam video-video yang sudah saya upload, pasti ada. Namanya juga kita yang berkarir di dunia seperti konten kreator seperti itu kan. Kadang saya juga melihat hate comment segala macam. Tapi di sini saya meyakinkan diri saya sendiri untuk mempertimbangkan kembali nih Mbak. Misalkan komentar yang ada di video itu atau komentar di sosial media saya manapun, saya harus mempertimbangkan apakah komentar yang sudah diberikan para
komentar netizen itu bersifat konstruktif atau membangun atau bersifat hujatan gitu. Nah kalau misalkan dia bersifat konstruktif, misalkan mereka memberikan saran, bisa misalkan Mbak ini kontennya harus seperti ini, kurang editan ini, dan misalkan gamenya harus yang lain gitu kan. Nah dengan komentar seperti itu sih yang saya lakukan adalah menyaring ya Mbak. Terus saya juga lebih mengembangkan lagi dan memperbaiki, mungkin saya ada kesalahan di dalam pengeditan atau seperti perekaman video atau segala macam. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga Mbak, di video-video itu juga kadang terdapat hate comment yang misalkan mengatakan kayak menjatuhkan mental kita sendiri, misalkan kayak apa sih konten gitu kan, mending sekolah atau kerja yang pasti gitu kan. Tapi saya sendiri sih kalau membaca hate comment seperti itu, yang saya lakukan ya di skip aja sih Mbak, karena kan kesehatan mental itu benar-benar kayak apa ya, utama banget kan. Misalkan kalau kita ngebaca itu terus mood kita jatuh, kita nggak bisa apa sih kayak semangat buat konten gitu kan, kita nggak bisa cari uang gitu. Itu aja sih Mbak kalau dari saya pribadi. Berarti kakaknya ini sangat terbuka. Iya, saya sangat terbuka sekali. Kalau aku pribadi jarang sih buka komen-komen kayak gitu. Jadi dan lebihnya sih aku skip aja, nggak tentu juga kalau komen-komen negatif. Kalau dari aku pribadi. Mungkin dari saya pribadi sih tidak jauh beda sama narasumber yang disampaikan saya. Lebih tidak menghiraukan ya komentar-komentar negatif untuk konten kreator saya. Mungkin saya lebih berfokus pada diri saya sendiri untuk menghasilkan kreator atau konten-konten yang memang bisa mengedukasi penonton untuk menonton konten video saya, dan di situ mungkin dari beberapa komentar itu digunakan sebagai evaluasi diri saya pribadi. Ada satu pertanyaan lagi yang terakhir. Apa Kak? Iya, nggak apa-apa sih. Kan jadi konten kreator yang udah punya followers begini kan nggak mudah ya. Iya. Boleh nggak sih kasih tips buat calon-calon konten kreator yang ingin terjun atau ingin memulai menjadi konten kreator TikTok atau dimanapun? Terserah aja. Mungkin kalau tips dari saya sendiri, saya kan berkecimpung di konten kreator game. Mungkin dari saya sendiri adalah mulai sekarang itu berusaha untuk kalian berusaha untuk mengeksplor diri kalian sendiri. Kalian cari minat kalian apa. Misalkan minat kalian, misalkan kalian suka nih main game gitu kan, ya nggak apa-apa sekali-kali misalkan kalian coba live gitu, misalkan di IG, TikTok atau dimanapun. Terus kalian juga berusaha untuk bikin apa sih namanya kayak video gitu. Tapi misalkan kalau kalian mempunyai skill yang mungkin mumpuni, kalian juga bisa ikut ajang-ajang e-sport gitu kan banyak banget ajang-ajang e-sport. Kemudian kalau misalkan kalian berminat banget buat jadi content creator, menurut saya sih yang paling benar-benar kayak kalian harus banget punya nih di diri kalian basic itu komitmen sama sabar gitu kan. Jadi kalian tuh harus menanamkan di diri kalian kalau emang niat kalian udah bulat banget buat jadi content creator, maka kalian harus benar-benar aku harus rajin nih bikin content creator, harus apa sih namanya kayak mengeksplor diri sendiri gitu kan Mbak. Selanjutnya game apa gitu atau bagaimana cara apa ya menarik viewers gitu. Jadi intinya kalian juga harus membangun sebuah interaksi gitu yang baik bagi viewers kalian. Jadi kalau lagi bikin video jangan ketus-ketus gitu Mbak. Jadi kayak apapun yang dikasih sama viewers kita terima gitu, baik buruknya kita terima. Intinya sabar tadi. Kemudian apa ya? Kalau mulai dari sekarang sih kalau bisa misalkan dari content creator game. Jadi alat itu seperti kamera, PC, handphone itu benar-benar harus dipersiapkan sih kalau menurut saya, karena dari pengalaman saya yang dulu benar-benar dari awal nol saya ngonten, kameranya belum ada, handphone pun masih kayak ya jadul gitu Mbak. Iya Mbak. Ya jadi kayak bener-bener ya bingung juga, jadi problem juga kan pas jadi masih ngonten. Terus apa lagi ya? Mungkin
itu aja sih Mbak tips dari saya. Selebihnya ya tergantung teman-teman aja. Kalau dari saya sih sama kayak teman di samping, cuman yang harus penting juga tuh harus kreatif juga, harus bisa cari peluang. Misal konten apa sih yang bagus buat bisa diterima sama netizen tuh. Mungkin dari saya ada beberapa tips. Yang pertama itu mungkin kita lebih menemukan niche ataupun topik, fokus pada topik ataupun tema yang memang ingin kalian minati. Seperti saya lebih menyukai makanan hidup sehat ataupun games ataupun vlogger gitu sih. Karena kalaupun tidak sesuai minat itu karena mungkin ada beberapa hambatan ke depannya yang bisa terjadi kapan saja. Dan yang kedua itu mungkin konsisten diri dari diri sendiri. Kalau kita tidak konsisten ya konten yang kita buat itu pastinya tidak banyak ditonton orang. Dan kemudian yang ketiga itu interaksi dengan viewers juga, mungkin lebih menampilkan kepercayaan dalam diri kita pribadi, seperti yang kadang jangan terus ya, mungkin lebih membuat orang menarik untuk melihat konten kita dengan menampilkan beberapa ide yang sebenarnya mungkin, kreatif mungkin, dan tentunya berinovasi. Terima kasih Kak untuk jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk para penonton ini kok udah diem-diem aja, boleh tepuk tangannya dulu ya. Mungkin dari penonton ada yang ingin bertanya kepada kakak-kakak yang jadi konten kreator di depan. Lagi banyak. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan Kak, nama saya Leonie Francisca. Saya tuh sebenarnya bukan penikmat channel gaming ya. Cuma saya agak bingung Kak, kenapa namanya Loli Cafe tapi nge-gaming Kak? Oh, itu aja sih Kak. Makasih banyak Kak. Semoga sukses terus channel YouTube-nya. Makasih ya. Makasih ya buat Untuk Mbak Kakak Oli untuk Kakak Oli Cafe boleh jawab terima kasih kepada Leonie sudah bertanya. Mungkin kenapa kalian bertanya kenapa sih nama saya Loli Cafe gitu, sedangkan saya berkecimpung di kreator game gitu, dan nama channel saya itu Noob Gaming ya. Mungkin itu tuh cara saya untuk menarik simpati, menarik ketertarikan viewers gitu kan, dengan nama Loli Cafe. Mungkin kayak Loli Cafe gitu kan, apa jualan ada makanan atau segala macam gitu kan. Terus kenapa saya tiba-tiba menyebutkan nama Loli Cafe, karena ya itu Loli Cafe kan lagi viral banget kan. Jadi saya tiba-tiba kayak oh iya namanya Loli Cafe aja kan, siapa tahu nanti tiba-tiba bisa konser gitu. Gitu sih Mbak. Mungkin sebenarnya untuk menarik perhatian viewers sih. Ya cara saya untuk menarik mereka untuk bisa stay di channel saya, bisa selalu nonton video saya. Itu sih Mbak. Atau perlu saya nyanyi Mbak? Makasih Kak. Menu. Makasih ya. Nanti dopres. nanti dopres di belakang. Oke. Mungkin udah ya sesi pertanyaan dari penonton. Terima kasih untuk Kakak Leonie dan terima kasih untuk Kakak Masih banyak Mbak. Loli Cafe yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat mudah. Mungkin boleh tepuk tangan sekali lagi. Wah, sayang sekali nih udah akan berakhir nih acara kita hari ini. Makasih ya teman-teman untuk jawaban dan pertanyaan tadi, di mana memberikan tips yang sangat bermanfaat untuk para konten kreator pemula gitu ya. Nah, oke para penonton, hari ini berakhirlah sudah acara kita hari ini. Saya selaku host Sapna pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.